Anda menyaksikan News Update pukul 16 bersama saya Ani Rahmi. Komisi Pemilihan Umum KPU hari ini merilis daftar pemilih tetap pada pelaksanaan pemilu kepala daerah Desember mendatang. Menurut data KPU, tercatat jumlah pemilih mencapai 96.165.966 pemilih. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai menambahkan, dari 308 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilu kada, KPU baru menerima 295 berita acara penetapan DPT kabupaten kota. Sementara 13 kabupaten kota yang belum menyerahkan berita acara DPT. 13 daerah tersebut dibagi jadi 3 kategori, yaitu daerah yang baru saja dilanjutkan tahapannya karena hanya memiliki 1 pasangan calon. Kemudian daerah yang belum menetapkan DPT karena rekomendasi Panwaslu. Dan kategori ketiga, daerah yang sudah menetapkan DPT tapi belum menyerahkan berita acara. Mendorong mereka, membantu mereka memasukkan datanya ke dalam sistem informasi Sidalik. Nah, bagaimana gambaran dari DPT itu sendiri, ya? Kalau berdasarkan berita acara yang kami dapat dari 295 kabupaten kota ini, total pemilihnya sampai kemarin, ya, sampai diumumkan kemarin, itu 96.165.966, yang terdiri dari 48.134.104 pemilih laki-laki dan 48.131.862 pemilih perempuan. Jadi kita bisa lihat berdasarkan berita acara ini pemilih perempuannya lebih banyak sedikit. Ya, sementara itu pembalap Indonesia Rio Haryanto berhasil mengamankan 10 poin setelah finish kelima pada balapan pertama GP2 Rusia akhir pekan kemarin, sedangkan posisi pertama diraih pembalap Amerika Serikat Alexander Rossi. Pembalap Indonesia Rio Haryanto sukses tampil positif di ajang balap GP2 seri Sochi Rusia. Walau hanya menempati posisi 5 tercepat, Rio berhasil meraih tambahan 10 poin di seri kali ini. Sementara balapan belum genap berjalan 1 putaran, sejumlah insiden pun terjadi. Mobil Jordan King gagal menikung dan menabrak pembatas lintasan. Sedangkan di sisi lintasan lain, Sergio Canamassas dan Artem Markello juga menabrak pembatas lintasan. Bendera merah pun berkibar dan balapan dihentikan selama 30 menit. Selama balapan dihentikan, para petugas bergegas membersihkan lintasan dari puing kendaraan. Balapan kembali dimulai dengan menyisakan 15 putaran. Ketika safety car meninggalkan lintasan, Lin langsung melaju dan menjaga jarak hingga 3,1 detik dari Rossi. Namun, Lin yang sebelumnya sempat memimpin harus terhenti di putaran ke-12 karena menabrak pembatas dan merusak ban depan bagian kiri. Sedangkan Rio yang memulai balapan dari posisi ke-13 berada di urutan kelima. Dengan begitu, Alexander Rossi kembali memimpin balapan diikuti Gasly dan Van Dorn. Sedangkan Rio yang memulai balapan dari posisi ke-13 harus puas di urutan kelima. Sementara rekan senegaranya Shane Glyle berada di urutan ke-19. Pebalap Indonesia Gary Salim sukses mengibarkan bendera merah putih di rangkaian perhelatan MotoGP seri Jepang akhir pekan kemarin. Turun di kancah Asia Talent Cup, Gary berhasil raih podium ketiga di sirkuit Motegi Jepang. Pembalap nasional Gary Salim berhasil tampil positif di sirkuit Motegi Jepang akhir pekan kemarin. Turun di kancah ASEAN Talent Cup, rider binaan Astra Honda Motor itu berhasil finish di tempat ketiga. Ia tampil dominan walau harus mulai start dari posisi ke-10. Dengan hasil itu, Indonesia tercatat telah 3 kali mengibarkan merah putih di sepanjang seri ATC musim ini. Sebelumnya, Gary juga sukses naik podium di seri Thailand. Sedangkan pembalap binaan AHM lainnya, Andi Farid, berhasil meraih podium ketiga di Qatar. Pada seri Motegi kali ini, Andi sendiri harus puas berada di tempat ke-7. Sedangkan dalam daftar klasemen ATC, Gary berada di urutan kelima dengan raihan 102 poin. Sedangkan Andi berada di posisi 7 dengan torehan 84 poin. ASEAN Talent Cup sendiri merupakan ajang balap bergengsi tingkat dunia MotoGP untuk mencari pembalap-pembalap muda berbakat di Asia. Tahun ini, ATC diikuti oleh 22 pembalap dari 7 negara.
Bentrokan terjadi antara dua kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Bentrokan berawal dari aksi penyerangan ratusan orang ke kawasan Desa Suka, Kecamatan Gunung Meriah. 1 orang tewas dalam peristiwa ini. Aksi penyerangan terjadi sejak Selasa pagi hari saat ratusan orang berkonvoi ke kawasan Desa Danguran, Kecamatan Simpang Kanan. Aksi ini mendapatkan perlawanan dari warga di kawasan tersebut hingga bentrokan tidak terhindarkan. Aksi ini sempat dicegah oleh aparat TNI dan kepolisian. Rentetan tembakan sempat terdengar, namun bentrokan terus berlangsung. 1 orang tewas dan beberapa orang dilaporkan terluka dalam peristiwa ini. Sejumlah bangunan juga terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Ratusan aparat kepolisian dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Polisi telah menahan puluhan orang terkait bentrok di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Polisi masih memeriksa puluhan orang yang diduga terkait dengan penyerangan terhadap warga Desa Danguran di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, bom molotov, serta 3 unit mobil jenis diesel dan 3 mobil jenis pick-up dalam peristiwa ini. 1 orang tewas dan 4 lain yang mengalami luka-luka. 1 di antaranya korban luka adalah ajudan Dandim yang terkena lemparan batu. Korban luka kini masih dirawat intensif di RSUD Rumah Sakit Aceh Singkil. Sementara itu sekitar 200 polisi masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Bentrokan terjadi antara 2 kelompok warga di Kabupaten Aceh Singkil siang ini. Bentrokan berawal dari aksi penyerangan ratusan orang ke kawasan Desa Suka, Kecamatan Gunung Meriah. Aksi penyerangan terjadi sejak Selasa pagi saat ratusan orang berkonvoi ke kawasan Desa Danguran, Kecamatan Simpang Kanan. Aksi ini mendapat perlawanan dari warga di kawasan itu sehingga menyebabkan bentrokan pecah. Aksi ini sempat dicegah oleh aparat TNI dan Polri di lokasi. Rentetan tembakan sempat terdengar, namun bentrokan terus berlangsung. Akibatnya beberapa orang dilaporkan terluka dan beberapa bangunan terbakar. Bentrokan ini diduga adalah lanjutan dari aksi sebelumnya pada Senin kemarin yang berawal dari aksi protes warga menuntut penutupan bangunan ibadah yang dituding tanpa izin. Hingga saat ini kondisi di Aceh Singkil masih mencekam. Warga mengancam wartawan untuk tidak mendekat ke lokasi. Ratusan aparat polisi dan tentara sudah berada di lokasi untuk mendinginkan situasi. Bentrok antar 2 kelompok warga siang tadi terjadi di Desa Danguran, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah tersambung di ujung telepon Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi. Pak Husein, selamat sore. Selamat sore. Pak Husein, bisa dijelaskan bagaimanakah kronologi dari peristiwa bentrokan hari ini, Pak? Jadi begini, memang ada tuntutan dari warga setempat, warga Muslim, terhadap pembangunan beberapa rumah ibadah yang dilaksanakan di Aceh Singkil.
memang dulu mungkin ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk membatasi pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Aceh Singkil. Pada tahun 2001 sudah disepakati ada 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun belakangan dari umat kita Nasrani masih membangun beberapa undung-undung, sehingga protes dari warga setempat setiap tahun pasti ada protes, dan kemudian 2 tahun yang lalu rumah ibadah yang sedang dibangun itu atas kebijakan pemerintah setempat dipolisikan, jadi tidak dilanjutkan pembangunan. Namun terus dilakukan pembangunan. Jadi tadi malam 2 hari yang lalu sudah ada protes lagi dari warga ke aparat pemerintah, dan tadi malam sudah dilakukan rapat Forkompinda dengan umat yang ada di sekitar itu, masyarakat muslim yang ada di sekitar itu, bahwa akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tanggal 19 nantinya akan beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertibkan. Baik, Pak Husein. Namun masyarakat ini tidak sabar, terus tadi pagi melakukan mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu. Pak Husein, mohon maaf saya potong, untuk kondisi saat ini sendiri di sana seperti apa, Pak? Polri saat ini bersama TNI sudah bisa mengendalikan situasi, namun undung-undung sudah terbakar, dan tugas Polri sekarang mencari pelaku pembakaran. Pada saat datang ke TKP, beberapa truk dari warga masyarakat dapat dihalau, namun di sana karena banyak jalan-jalan tikus yang menuju ke rumah ibadah itu, sehingga terjadi pembakaran. Kemudian setelah dibubarkan oleh anggota Polri, datang lagi dari warga masyarakat itu membakar undung-undung yang di tempat lainnya. Sehingga di sana ada warga kita dari umat Nasrani yang siap di sana untuk menghadang mereka, sehingga terjadi bentrok dengan melepaskan tembakan senapan angin terhadap warga yang menyerang. Pak Husein, dan sekarang sudah dapat dikendalikan sementara, namun sekarang Polri mencari pelaku yang baik yang melakukan pembakaran maupun yang melakukan penembakan dengan senapan angin terhadap warga. Pak Husein, saya ingin mengkonfirmasi, benarkah ada 6 orang meninggal akibat peristiwa ini, Pak? Sementara yang kami terima laporan di lokasi bahwa ada memang dilakukan penembakan dengan senapan angin dari warga kelompok dari masyarakat umat Nasrani kita, dari anak-anak muda menghadang yang umat yang muslim, dilepaskan tembakan. Itu ada 1 informasi yang meninggal, bukan 6, tidak ada 6. Mungkin yang lain juga terkena tembakan, namun sekarang laporan yang kami terima sementara baru ada 1 orang. Satu orang sedang cari pelakunya. Yang terkonfirmasi 1 orang ya, berarti berita bahwa mengatakan 6 orang meninggal belum terkonfirmasi, Pak Husein. Sejauh apa pengejaran polisi? Sejauh apa pengejaran polisi terhadap pelaku, Pak Husein? Nah, sekarang anggota kita, tim kita sedang mengejar pelaku untuk melakukan, baik yang melakukan penembakan itu maupun yang melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah itu sekarang. Saat ini langkah-langkah dari polisi untuk mengamankan situasi di sekitar TKP seperti apa? Jadi TKP tetap kita jaga bersama TNI, juga sudah turut serta membantu kita bersama-sama anggota Polri menjaga undung-undung yang lainnya supaya tidak dibakar, dan sambil kita mencari pelaku yang pembakaran. Ini adalah isu sensitif terkait dengan isu agama begitu. Nah, agar nanti tidak terulang, apa yang akan dilakukan oleh polisi ke depan, Pak? Kita tetap memanggil tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak agar tidak berkembang, dan siapa yang melakukan tindakan baik membakar maupun menembak akan kita proses secara hukum, dan sekarang kita cari pelakunya. Kita harapkan tokoh-tokoh masyarakat itu dapat mengendalikan massa masing-masing. Baik, Irjen Pol Husein Hamidi, Kapolda Aceh, terima kasih atas waktu Anda.